Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai relasi sudut pada trigonometri. Jadi, satu buah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Sedangkan satu buah lingkaran itu ada 360 derajat. Nah, kemudian setiap bagian ini kita sebut dengan kuadran. Kuadran pertama itu sudut alfa di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian untuk kuadran kedua, alfa di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran ketiga, alfa di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat, alfa di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini adalah sudut istimewanya. Jadi nanti ketika ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, kita bisa langsung menentukan hasilnya dengan menggunakan tabel ini. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai kuadran yang pertama. Jadi kita akan melihat nanti yang positif itu yang mana saja sih, seperti itu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus tarik garis terlebih dahulu untuk membentuk sebuah segitiga. Nah, kuadran pertama ini dia berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat di sini ya. Nah, kemudian alfanya ada di sini, depan sudut alfa kita sebutkan dengan Y. Kemudian untuk miringnya kita sebut dengan R, kemudian untuk sampingnya kita sebut dengan X karena dia berada di sumbu X gitu ya. Nah, selanjutnya kita ingat ada sin demi, cos sami, dan tan desa. Nah, kita ambil dulu untuk perbandingan trigonometri bagian sin. Sin alfa itu adalah demi, depan per miring. Depannya itu adalah Y, kemudian miringnya adalah R. Y per R, seperti itu ya. Kemudian cos sami. Cos sami, sampingnya adalah X, mi-nya adalah R, miringnya adalah R. Kemudian tan desa, depan per samping, Y per X. Nah, kita sudah dapatkan tiga-tiganya. Kemudian kita ambil yang kuadran kedua. Kuadran kedua berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, sama seperti yang tadi, kita tarik dua garis, membentuk sebuah segitiga. Di depan sudut alfa kita sebut dengan Y. Kemudian di samping sudut alfa kita sebut dengan negatif X. Kenapa kok negatif? Karena dia berada di sebelah kiri, makanya dia negatif. Kemudian miringnya kita sebutkan dengan R seperti yang tadi. Nah, kita ambil ketiga perbandingan seperti yang tadi. Sin demi, depan per miring, depannya itu adalah Y, miringnya adalah R. Kemudian cos sami, samping per miring, sampingnya apa? Negatif X, miringnya apa? R. Jadinya negatif X per R. Kemudian tannya apa? Desa, tan depan per samping Y per negatif X, seperti itu. Nah, dari kuadran pertama dan kuadran kedua kita lihat untuk yang kuadran pertama itu semuanya bernilai positif. Untuk yang kuadran kedua yang positif yang mana? Ya, betul sekali yang bagian sin. Nah, ini adalah kesimpulannya, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kuadran ketiga berada di 180 derajat sampai 270 derajat. Sama seperti yang tadi, kita tarik dua buah garis sehingga membentuk sebuah segitiga. Depan sudut alfa kita sebut dengan negatif Y karena dia berada di bawah, ya kan. Kemudian miringnya kita sebut dengan R dan sampingnya kita sebut dengan negatif X karena dia berada di sebelah kiri. Nah, berikutnya adalah kita ambil perbandingan sin dulu. Sin alfa, sin depan per miring, negatif Y per R. Kemudian cos itu sami, samping per miring, negatif X per R. Dan yang terakhir adalah tan. Tan itu adalah desa, depan per samping, negatif Y dibagi dengan negatif X. Karena negatif bertemu negatif, maka dia hasilnya adalah positif. Nah, dari kuadran 3 ini berarti kita dapatkan yang positif adalah yang bagian tan. Yang terakhir yaitu kuadran keempat, kita ambil di sini dia berada di 270 derajat sampai 360 derajat. Kita ambil dua garis seperti tadi, depan sudut alfa yaitu negatif Y, kemudian miringnya itu R, sampingnya itu X karena dia berada di kanan itu positif.
Nah, selanjutnya kita ambil sin. Sinnya itu adalah depan per miring. Depannya itu negatif Y, miringnya adalah R. Kemudian cos itu samping per miring X per R. Dan yang terakhir adalah tan. Tan itu desa, depan per samping negatif Y dibagi dengan X. Nah, dari ketiga ini yang positif yang mana? Ya, betul sekali yang bagian cos. Jadi kuadran keempat yang positif adalah cosnya. Nah, dari yang sudah kita bahas barusan, kita ambil kesimpulan. Jadi untuk kuadran pertama, itu yang positif adalah semuanya, sin, cos, sama tannya semuanya positif. Kemudian kuadran kedua yang positif adalah sinnya saja. Kemudian yang kuadran ketiga yang positif adalah tannya saja. Kuadran keempat yang positif adalah cosnya saja. Nah, dari hasil kesimpulan ini kita bisa hafalkan dengan menggunakan kata-kata semua sindikat tangannya kosong. Artinya apa? Di kuadran pertama, ini yang positif adalah semuanya. Kuadran kedua, yang positif hanya sinnya saja. Kuadran ketiga, yang positif hanya tannya saja. Dan kuadran keempat, yang positif adalah cosnya saja. Semua sindikat tangannya kosong. Ini hanya untuk mempermudah mengingat saja ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai relasi fungsi. Jadi ada kuadran pertama, untuk menentukan nilainya, selain tadi kita bisa melihat dengan menggunakan tabel sudut istimewa, kita bisa gunakan dengan menggunakan sin 90 derajat dikurangi alfa, maka di hasilnya adalah cos alfa yang ada di belakangnya ini saja, gitu ya, dan seterusnya. Kalau sin jadinya cos, kalau cos jadinya sin, kalau tan jadinya kotangan. Nah, kemudian untuk kuadran kedua seperti ini. Seperti yang tadi, kalau misalkan yang 90 derajat, maka dia sinnya kebalikannya, cos kebalikannya, dan tan kebalikannya. Tetapi kalau misalkan mau menggunakan yang 180 derajat dikurangi alfa, maka dia sin cos tannya akan tetap. Hanya saja yang berubah adalah bagian positif selain sin, karena kuadran kedua yang positif hanya sinnya saja. Yang sin positif, selain itu adalah negatif. Kuadran ketiga kita lihat yang positif apa? Tan. Selain tan itu nilainya negatif. Kuadran keempat yang positif apa? Cos. Selain cos dia nilainya negatif. Nah, dari relasi fungsi yang sudah saya tuliskan di sini, maka bisa kita simpulkan nilai yang berubah ketika kita menggunakan 90 derajat plus minus alfa ataupun 270 derajat plus minus alfa. Seperti yang tadi ya, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Tetapi akan tetap nilainya, sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Itu ketika kita menggunakan 180 derajat sama 360 derajat. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Tetapi rekomendasi dari saya, agar mudah menggunakannya, maka kita bisa gunakan yang bagian 180 derajat ataupun 360 derajat. Nanti hasilnya akan sama, sin tetap sin, cos tetap cos, jadinya akan lebih mudah. Nah, setelah ini kita akan latihan soal agar bisa lebih mudah memahaminya ya. Yang pertama yaitu sin 120 derajat. Menurut kalian 120 derajat berada di kuadran berapa ya? Ya, betul sekali, berada di kuadran kedua di sini, antara 90 sampai 180 derajat. Kita lihat bahwa semua sindikat tangannya kosong. Di kuadran kedua yang positif sin. Jadi nanti nilainya ini adalah positif. Kuadran kedua kita bisa gunakan 180 derajat dikurangi sesuatu. Nah, kita tuliskan sama dengan sin 180 derajat dikurangi sesuatu. Nah, sesuatu ini kita tuliskan agar hasilnya itu sama dengan 120. Maka berapa? 60 derajat. Nah, baru kita tuliskan hasilnya sin 60 derajat. Maka hasilnya adalah berapa sin 60 derajat? Setengah akar 3. Hasilnya positif ya. Next, kita coba soal kedua, cos 135 derajat. Cos 135 derajat berada di kuadran 2, betul sekali. Nah, karena dia berada di kuadran 2, maka kita bisa gunakan 180 derajat dikurangi berapa? Biar hasilnya 135. Betul sekali, dikurangi dengan 45 derajat. Maka dia hasilnya, ingat, untuk kuadran kedua yang positif hanyalah sin saja. Maka kalau soalnya cos, dia hasilnya akan negatif. Jadi dia nilainya adalah negatif cos 45 derajat. Cos 45 derajat berapa? Ini, setengah akar 2. Negatif setengah akar 2. Next, nomor 3. Tan 150 derajat.
150 derajat berada di kuadran berapa? Ya, betul sekali, berada di kuadran kedua. Kita lihat yang positif hanya sin saja, maka nilai tanya adalah 180 derajat dikurangi berapa biar hasilnya 150? Betul, 30. Maka hasilnya adalah negatif, ya karena tadi yang positif hanya sin saja, maka di sini negatif tan 30 derajat. Berapa tan 30 derajat? Ya, sepertiga akar 3. Jadi nilainya adalah negatif sepertiga akar 3. Selanjutnya nomor 4, sin 240 derajat. Dia berada di kuadran berapa? Ya, di kuadran ketiga, antara 180 sampai 270 derajat. Maka kita bisa gunakan yang bagian kuadran ketiga, 180 derajat ditambah alfa. 180 ditambah berapa biar hasilnya 240? Betul sekali, tambahnya 60. Maka hasilnya adalah, karena yang positif hanya tan saja, maka di sini negatif sin berapa? 60. Sin 60 berapa hasilnya? Oke, maka dia hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Selanjutnya, soal nomor 5, cos 330 derajat. Dia berada di kuadran keempat, maka kita bisa gunakan 360 derajat dikurangi berapa biar hasilnya 330? Betul, 30 derajat. Maka karena dia yang positif hanya cos saja, maka dia nilainya positif. Maka nilainya adalah cos 30 derajat. Berapa cos 30? Hasilnya adalah setengah akar 3. Soal nomor 6, sin 315. Dia berada di kuadran keempat juga. Yang positif hanya cos. Kemudian kita ambil untuk 360 derajat dikurangi berapa biar hasilnya 315? Betul, 45. Maka nilainya karena dia yang positif hanya cos, di sini dia hasilnya adalah negatif sin 45 derajat. Negatif sin 45 derajat hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Seperti itu ya. Kemudian soal berikutnya nomor 7. Nah, di sini perkalian ada 2 cos 60 derajat. Cos 60 itu berapa sih? Ya, langsung pakai tabel saja karena dia bisa menggunakan tabel sudut istimewa. Cos 60 derajat di sini hasilnya adalah setengah. 2 dikali setengah berapa? 1 ya, ditambah dengan sin 90 derajat berapa? Sin 90 derajat hasilnya adalah 1. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya nomor 8. Di sini tan 690 derajat. Wah, ternyata lebih dari 360 derajat. Jadi seperti ini saja, ketika kalian menemukan soal seperti ini, dikira-kira 690 derajat itu mendekati kelipatan 360 berapa kali gitu kan. Nah, karena kalau misalkan 360 tambah 360 hasilnya 720, selisihnya sedikit, maka kita pakai itu saja. Maka hasilnya adalah tan 2 dikali 360 dikurangi berapa sisanya biar hasilnya 690? Betul, 30 derajat. Oke, karena dia berada di kuadran keempat, 360 min alfa ya, berada di kuadran keempat, maka yang positif hanya cos. Berarti di sini hasilnya adalah min. Min tan berapa? 30 derajat. Tan 30 berapa hasilnya? Oke, negatif sepertiga akar 3. Nah, selanjutnya di sini Bro sudah menuliskan ada 10 soal latihan. Silahkan kalian coba ya. Nah, sampai di sini saja untuk pertemuan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.